Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap safety, tetap jaga kondisi karena kita punya waktu space 1 semester ke depan masih harus tetap semangat. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai koordinator patofisiologi untuk program Diploma 3 Keperawatan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau yang kita sebut RPS untuk 1 semester ke depan. Ya, teman-teman, saat ini teman-teman akan belajar tentang patofisiologi, di mana patofisiologi itu dalam kurikulum keperawatan diploma itu bobotnya adalah 2 SKS. 2 SKS ini terdiri dari 1 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum yang kita blended menjadi daring ya saat ini dengan kondisi seperti ini. Oke, baik. Jadi kita akan belajar tentang patofisiologi 2 SKS untuk 1 semester ke depan. Berarti setiap ada 14 kali pertemuan untuk teman-teman semuanya ya di dalam 1 semester ke depan. Baik, ya ini teman-teman lihat ke sini semuanya, ini ada capaian program studi ya, capaian program studi 1 2 3 4 5 6 yang harus dicapai oleh teman-teman program studi lulusan Diploma 3. Dan kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya di sini teman-teman harus bisa ya, harus mampu menjelaskan patofisiologi, gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi, kemudian pencernaan, endokrin dan perkemihan. Kemudian mampu menjelaskan proses infeksi, mampu menjelaskan proses degeneratif, mampu menjelaskan proses adaptasi sel, dan mampu menjelaskan proses terjadinya cairan dan elektrolit. Oke, baik, kita lihat lagi. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang patofisiologi, di mana proses pembelajaran disusun dalam bentuk ceramah, penugasan perorangan, penelaahan kasus, sehingga memberikan pengalaman pemahaman bagi peserta didik dan memberikan asuhan keperawatan pada klien. Oke, baik. Bahan kajian pada mata kuliah ini ada 10 bahan kajian. Teman-teman akan belajar tentang teori mekanisme adaptasi sel, kemudian kelainan interaksi genetik, kemudian proses keganasan, kemudian tahap perkembangan mental dan perubahan kesehatan, kemudian proses perubahan keseimbangan cairan, proses infeksi, proses peradangan, proses imunitas, dan proses degeneratif, serta proses terjadinya shock. Oke, kita lihat untuk bahan referensi. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku-buku yang ada di sini, atau misalnya di luar sini juga boleh, di luar ini juga boleh. Teman-teman punya buku pendukung yang lain, tidak apa-apa. Kemudian untuk media pembelajaran kita menggunakan e-learningnya GCR Patofisiologi ya. Teman-teman sudah punya semuanya ada di GCR masing-masing. Silakan untuk dicek. Kemudian dosen mata kuliah patofisiologi ada 2 ya yang akan mengajarkan. Yang pertama adalah Ibu Uun. Ibu Uun Nurjanah itu akan masuk sebanyak 7 kali pertemuan dalam 1 semester ini. Dan begitupun dengan saya sebagai pengajar juga masuk 7 kali pertemuan dalam semester ini. Ya. Oke, mata kuliah prasyarat ini adalah teman-teman syarat bisa mengambil mata kuliah patofisiologi itu dengan catatan teman-teman harus lulus di biomedik 1 dan di biomedik 2. Kemudian rencana beban studinya 1 SKS ya, ini untuk tatap mukanya ada 50 menit setiap kali jam T. Kemudian ada 170 menit untuk jam praktikum. Nah, untuk metode evaluasi pembelajaran teman-teman itu mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah penugasannya 20%, kemudian praktikumnya 45%, UTS-nya 15%, dan UAS-nya 20%. Nah, dari evaluasi ini teman-teman akan mendapatkan nilai akhir yaitu nanti A, B, atau C ya. Jadi persentasenya diambil dari sini. Oke, kemudian saya jelaskan ini adalah kemampuan akhir yang dicapai mahasiswa yang diharapkan
Yang pertama adalah mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep mekanisme adaptasi sel. Nah, ini dilakukan satu kali pertemuan teman-teman nanti oleh dosen disampaikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan kelainan dan interaksi genetik. Ini juga satu kali pertemuan. Namun di topik ini teman-teman punya tugas. Di sini ada tugas satu. Teman-teman harus mengerjakan tugas satu ya. Tugasnya apa nanti kita bahas di belakang. Kemudian di pertemuan ketiga dan keempat, teman-teman akan membahas tentang proses peradangan. Nah, proses peradangan ini dibuat menjadi 2 kali pertemuan, di mana teman-teman akan ada presentasi dan akan ada tugas. Di sini tugas 2 ya. Tugas 2 karena membutuhkan waktu yang agak banyak gitu untuk membahas proses keganasan. Nah, kemudian yang ke pertemuan kelima, teman-teman akan belajar tentang perkembangan mental dan perubahan kesehatan. Ini hanya satu kali pertemuan ya. Dan di pertemuan ini mungkin tidak ada tugas sekelompok atau tugas yang wajib di RPS ya, tapi nanti mungkin di GC ada interaksi atau diskusi. Oke, di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 teman-teman di sini belajar tentang proses keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam basa. Nah, ini dilakukan 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan, teman-teman juga punya tugas di sini, ada tugas 3 ya. Nanti yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester dulu ya. Kemudian di pertemuan ke-9 teman-teman belajar tentang proses peradangan. Ini dilakukan 1 kali pertemuan. Kemudian teman-teman punya tugas di sini, tugas 4 ya. Kemudian ada proses infeksi di pertemuan ke-10 dan 11. Teman-teman di sini 2 kali pertemuan untuk proses infeksi karena ada tugas 5 yang harus dikerjakan. Oke, kita lanjut. Di pertemuan ke-12 dan ke-13 teman-teman akan belajar tentang proses imunitas, yaitu HIV dan COVID-19. Itu teman-teman melakukan 2 kali pertemuan dengan adanya tugas 6 di pertemuan ke-12 dan ke-13. Kemudian di pertemuan ke-14 teman-teman akan belajar tentang proses degeneratif. Proses degeneratif ini teman-teman 1 kali pertemuan dengan dosen, dan mungkin di sini tugasnya tidak tugas secara besar tapi tugas di GC atau diskusi. Kemudian proses terjadinya shock di pertemuan ke-15 dan ini pertemuan terakhir adalah proses di mana terjadinya shock di 1 kali pertemuan. Kemudian teman-teman punya tugas, yaitu tugas 7 yang harus dikerjakan. Dan pertemuan ke-16 adalah sesi akhir, yaitu UAS. Ya, ini adalah praktikum ya, sama dengan di atas, namun kita lihat. Nah, untuk penjelasan tugas, kalau tidak salah teman-teman punya tugasnya sampai 7 tugas. Ya, betul. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, tugas 6, tugas 7 itu dikerjakan sesuai dengan tadi materinya ada di minggu keberapa dan dosen pengajarnya ada di mana, sehingga pada saat di-upload teman-teman sudah siap, dan pada saat nanti ada jam harus presentasi itu semua sudah selesai gitu ya. Nah, di tugas 1 teman-teman membuat makalah tentang proses terjadinya interaksi genetik. Nah, tugas ini dibuat secara kelompok. Tugasnya kelompok, tugas 1, kemudian dalam satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kemudian tugas 1 ini dipresentasikan dan dibuat PowerPoint. Kemudian mekanisme presentasinya akan dikocok di hari H. Ya. Ketentuan pembuatan makalahnya itu teman-teman bisa lihat di sini, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Di mana bab 1 terdiri dari pendahuluan, ada latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka, konsep interaksi genetik dan masalah yang muncul akibat interaksi genetik. Kemudian di bab 3 Anda bisa tuliskan di situ hasil literatur artikel atau literatur hasil penelitian yang terbaru tentang interaksi genetik, diambil dari jurnal dan dibuat menjadi mind map. Dan di bab 4 Anda menuliskan tentang penutupan, yaitu kesimpulan dan saran. Itu untuk tugas 1 teman-teman ya, jadi dibuat makalah, kemudian dibuat bab 1 sampai dengan bab 4 dibuat secara berkelompok.
Oke, kemudian tugas 2. Tugas 2 membuat makalah juga ya tentang proses keganasan. Nah, tugas tersebut dibuat secara berkelompok juga. Dalam dua kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompoknya kelompok yang sama dengan tugas 1. Kemudian akan dikocok dan dipresentasikan hasilnya itu pada hari H ya, pada hari H pada saat teman-teman akan presentasi. Ketentuan membuat makalahnya sama ya, kita pakai bab 1, 2, 3, 4, di mana bab 1 adalah latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka, konsep keganasan dan masalah yang muncul akibat proses keganasan. Di bab 3 hasil literatur artikel, penelitian terbaru tentang interaksi tentang proses keganasan. Nah, diambil dari jurnal, kemudian dibuat mind map. Dan di bab terakhir 4 adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk tugas 2 juga dibuat per kelompok, dibuat makalah dan dibuat PowerPoint, kemudian dipresentasikan. Untuk tugas 3 teman-teman membuat mind map. Nah, nanti kita akan latihan dulu membuat mind mapnya itu seperti apa. Teman-teman membuat mind mapnya menggunakan tulisan tangan ya. Jadi nah, ini ukurannya A3, jadi teman-teman pakai kertas A3 atau kertas gambar A3, ditulis tangan ya, dibuat secara kreatif mungkin. Nah, tentang proses keseimbangan cairan dan asam basa gitu ya. Ini diambil dari referensi yang disarankan. Nah, tugas ini dipresentasikan individu di depan kelas atau di online kan dengan tidak membaca dan menjelaskan kepada teman-teman sekelasnya, dan akan diklarifikasi oleh teman-teman sekelasnya. Jadi teman-teman, tugas 3 ini teman-teman harus membuat mind map, kemudian ditulis tangan. Teman-teman boleh warnain, misalnya pada saat teman-teman membuat mind map, misalnya ada tanda dan gejala, itu teman-teman kasih warna merah misalnya. Terus ada prosesnya, teman-teman kasih warna biru. Ada ini yang menyebabkan menjadi diagnosis, misalnya teman-teman boleh pakai warna hijau. Jadi silahkan sekreatif mungkin dibuat mind mapnya, semenarik mungkin, sejelas mungkin ya, sebanyak mungkin gitu. Jadi itu yang disebut dengan mind map. Nah, contoh mind map dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke, kemudian tugas keempat juga sama. Tugas keempat membuat mind map ya, ukuran A3 juga, ditulis tangan tapi dengan topik proses peradangan. Ya, jadi untuk tugas 3 dan tugas 4, tugas 5 juga itu adalah tugas individu, tidak tugas kelompok. Ya, jadi yang tugasnya bikin mind map di A3 itu adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Oke, baik ya. Nah, tugas keempat tentang proses peradangan, silahkan Anda cari ya. Kemudian di tugas kelima juga Anda membuat mind map ukuran A3, ditulis tangan juga, dibuat secara kreatif mungkin. Kemudian materinya tentang proses infeksi. Ya, proses infeksi itu bagaimana sih gitu ya, tahapannya mulai dari etiologinya sampai dengan si terjadi infeksi itu seperti apa tahapannya. Nah, itu dibuat mind mapnya gitu ya, atau pohon masalahnya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke tugas 6. Tugas 6 ini adalah tugas kelompok, di mana teman-teman membuat makalah tentang proses imunitas. Di sini saya khususkan untuk HIV dan COVID ya. Nah, kemudian nanti akan dibagi 2. Jadi ada kelompok yang imunitas, ada yang kelompok HIV, dan ada yang kelompok COVID, membahas masalah proses imunitasnya. Nah, kemudian makalah ini dibuat menjadi di 4 bab. Bab 1 adalah latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Bab 2 konsep imunitasnya gitu ya, HIV atau COVID gitu ya, dan masalah yang muncul akibat HIV atau COVID. Kemudian di bab 3 hasil literatur artikel, bahwa penelitian terbaru tentang COVID atau HIV ini ya. Kemudian di bab keempat atau penutupan dan kesimpulan dan saran. Oke, tugas terakhir adalah tugas 7, yaitu Anda membuat mind map. Ini tugasnya individu, ukuran A3, ditulis tangan, dibuat secara kreatif mungkin. Nah, tugasnya adalah proses terjadinya shock. Nah, ini ya, proses terjadinya shock. Nanti tugas individu atau tugas kelompok teman-teman upload ke GC dengan perwakilan kelompok. Kemudian tugas individu teman-teman difotoin
ya, si mind map yang ukuran A3-nya itu difotoin kemudian diupload ke GC. Dan nanti kita akan presentasikan secara online. Oke, ya. Baik, saya akan jelaskan untuk ini jadwal aplikatifnya. Nah, di sini sudah ada ya penjelasan, ada silabus. Kemudian nanti hari minggu depan tanggal 14 Februari. Nah, ini untuk kelas A kita sudah masuk ke tugas 4. Kemudian di minggu ketiga kita sudah masuk ke tugas 4 juga. Di minggu keempat masuk tugas 5, tugas 1, tugas 2 dan seterusnya ya. Ini teman-teman bisa dicek, nanti ada materinya Bu Un dan Bu Desi yang masuk gitu ya. Kemudian di kelas B juga sama ini ya, nanti mulai kapan dikerjakan tugasnya, seperti itu ya. Oke, baik, ada pertanyaan, mungkin jika ada pertanyaan silahkan teman-teman, nanti kita diskusi di WA. Kemudian tugasnya tidak akan diberikan mendadak, tapi tugasnya sudah ada di sini ya. Jadi teman-teman lihat nih di jadwal aplikatif, misalnya tugas 4 nih, oh iya tanggal berapa sih harus ngumpulin tugas 4? Oh, tanggal 14 Februari tahun 2022. Itu berarti tugas 4 harus sudah selesai gitu ya. Jadi dilihat tugasnya itu apa aja sih gitu, minggu ini apa aja, itu dilihat dari sini. Artinya tugas itu sudah selesai ya. Jadi bukan berarti baru ngerjain tugas ya teman-teman, tapi tugas itu sudah selesai. Baik, terima kasih sudah menyimak penjelasannya. Semoga teman-teman memahami, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.